Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu bikulli al-mahamidi ala kulli ni'am, wa nasta'inuhu ala man'il balaya wa daf'in niqam, wa nastahdihi idza lahammat khutubun wa harat qadam, wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min kulli iqabin wa 'adabin wa saqam, wa nusalli wa nusallim ala khairi muallim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa yaqulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah taala. Banyak di antara kita yang insyaallah akan melaksanakan ibadah yang kita ulangi selama bertahun-tahun, yaitu ibadah kurban. Pada hari raya Idul Adha ini kita merayakan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu, pada peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang melakukan kurban dan ia melupakan Nabi Ibrahim alaihi salam, melupakan kisah sejarah awal mula disyariatkannya kurban. Ia tidak mengingat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam sampai syariat kurban itu disyariatkan kepada kita. Syariat ini pada awalnya dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memiliki anak sampai beliau menginjak usia tua. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan, dianugerahkan seorang anak. Kemudian ketika dalam riwayat dikatakan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 86 tahun dan Nabi Ismail berumur sekitar 14 tahun, pada saat itu datang perintah untuk kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Allah mengatakan pada saat Nabi Ismail
Pada saat Nabi Ismail Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Fanzur madza tara?" Qala ya abati if'al ma tu'mar. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Apa pendapatmu?" Pertanyaan ini bukan untuk bermusyawarah dengan anaknya, apakah ia akan menjalankan perintah Allah atau tidak, tapi untuk memberitahukan anaknya bahwa ini adalah perintah dari Allah Ta'ala, perintah untuk menyembelih anaknya yang baru ia lihat, anaknya yang baru ia bertemu dengannya. Karena semenjak lahir ia tidak bertemu dengan anaknya, tapi karena perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Kemudian anaknya yang soleh mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian dia mengatakan, engkau akan dapati aku insyaallah dalam golongan orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mendengar perintah Allah tidak merasa lebih bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang terjadi adalah Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah Islam. Islam artinya adalah berserah diri, pasrah kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, beliau pasrah kepada perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya karena merupakan perintah Allah, maka kedua-duanya pasrah dan memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian ketika Nabi Ibrahim telah mendorong anaknya, menjatuhkan anaknya untuk menyembelih anaknya tersebut, sebagaimana akan kita lakukan kepada hewan-hewan yang Allah perintahkan untuk disembelih. Dan kemudian pisau telah mengenai leher Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim telah membuktikan kecintaannya, ketaatannya kepada Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nadaina ayya Ibrahim. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi dari Allah, engkau telah membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah awal asal muasal diperintahkannya, disyariatkannya kita untuk berkurban. Jadi urgensi dan pentingnya kita berkurban adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkurban kemudian kita perintah Allah, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Allah memerintahkan kepada nabi kita dan kepada wanita muslimah untuk memakai hijab. Kemudian kita mengatakan dengan lisan kita atau dengan lisan keadaan kita mengatakan tidak ya Allah, maka di sini kita belum berkurban dengan sebenar-benarnya kurban. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walil dzakari mithlu hadzil unthayain, dan bagi
bagian laki-laki adalah 2 bagian lebih dari perempuan, kemudian kita menolak perintah Allah, kemudian kita tidak setuju dengan apa yang Allah tetapkan, maka di sini kita belum benar-benar berkorban. Ketika kita tidak menjaga keluarga kita, ketika kita tidak mengajarkan ajaran agama kepada keluarga kita, dan kita tidak menjalankan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, maka di sini kita belum benar-benar berkorban. Karena urgensi, karena pelajaran dari kurban adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan yang berisi perintah dan berisi larangan, kemudian kita tidak melaksanakan dan tidak menjauhkan larangan-larangan Allah, tidak berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan tidak berusaha untuk menjauhkan larangan-larangan Allah, maka di sini kita belum menjalankan kurban yang hakiki. Kita belum menjalankan kurban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, maha benar Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Fattabi'u," dan ikutilah millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Jadikanlah Nabi Ibrahim sebagai tauladan kita. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Hanifa artinya al-hanaf, artinya adalah bengkok, tidak lurus. Kalau kita buka Al-Quran, maka kita akan mendapatkan arti daripada hanif adalah lurus. Akan tetapi artinya secara bahasa adalah bengkok, tidak lurus, condong kepada sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan al-hanif artinya adalah al-ma'il 'anil adyani kulliha ila dinil Islam, yaitu orang yang condong terhadap agama Islam, pro terhadap agama Islam dan tidak pro kepada yang lainnya. Itulah Nabi Ibrahim, itulah arti daripada kata hanif. Tidak ada istilah saya seorang muslim dan saya netral. Tidak ada istilah seorang muslim dan netral, karena seorang muslim berkewajiban untuk condong kepada ajaran Allah, untuk pro kepada ajaran Allah, untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang musyrik. Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, saya adalah seorang muslim, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ketika seseorang condong kepada perintah Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan, mengikuti apa yang Allah tetapkan, mengikuti apa yang Allah gariskan, maka dia pada hakikatnya berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu al-hanif dikatakan lurus, karena orang yang condong kepada Allah berada di dalam siratal mustaqim, berada di dalam jalan yang lurus. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal imamil mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yakfika an kulli madhin madhu khaliqihi. وقرأ بربك مبدأ سورة القلم إن حل في القلب أسمى منك منزلة
حاشا إلهي باري النسم فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشدي إلى ما أشتري قدمي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wasiat Allah kepada kita semua adalah bertakwa kepada Allah, dan arti takwa adalah menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna a'tayna bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan juga sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Dhahru wa tayyibu anfusakum." Hendaklah kalian berkurban dan hendaklah berkurban dalam keadaan hati kalian senang. Fa innahu ma min muslimin, karena tidak ada seorang muslim yastaqbilu bi dhabihatihi al-qiblah, karena tidak ada seorang muslim yang menghadapkan sembelihannya menghadap kiblat, illa kana dardamuha, kecuali darah yang mengalir dari sembelihan tersebut, wasufuha, dan juga bulu-bulu daripada hewan-hewan yang ia sembelih tersebut, hasanatin fi mizanihi yaumal qiyamah, kecuali sembelihannya, darahnya yang ia sembelih dan bulu-bulu semua yang disembelih dari ekor sembelihan yang ia sembelih tersebut akan menjadi kebaikan baginya di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita, dan jangan kita berkurban hanya sekedar berkurban dan menyembelih hewan, tapi juga mengingat bahwa itu adalah perintah Allah taala, dan mengingat juga ajaran Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqad qala ta'ala: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya اللهم ادفع عنا الغلاء اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.